Fawajhu dalalah huna wallahu a'lam asy-syekh yati bihadhihi al-ayah ay anna al-amakin lidabah katsir fa anta tadbah lillah walakin fi makan ma'ruf ladainas ana hadzal makan yuqamu fihi dabah li ghairillah. Maka tempat itu banyak, ardullah wasi'ah, namun tempat yang banyak itu justru kamu tidak mau di tempat-tempat yang lain, justru pinginnya di situ, di tempat orang-orang biasa menyembelih untuk selain Allah, maka bisa menjadi syubhah. Dan satu dariah daripada syubhah ini, orang akan menyangka bahwa kamu pun menyembelih kepada selain Allah. Si fulan mutawwi', si fulan yang biasa notabene mengaku ahli sunnah salafi, ternyata menyembelih di tempat yang biasa orang-orang menyembelih untuk diberikan kepada selain Allah. Seperti tadi, orang-orang yang biasa melarung untuk Nyi Roro Kidul menyembelih di pinggir pantai di tempat tertentu misalnya. Dan mereka menjadikan tempat itu tempat yang khusus untuk penyembelihan kepada Nyi Roro Kidul. Kemudian seseorang melaksanakan sembelihan di situ dan tujuannya untuk Allah seperti sembelihan untuk tamu dan sebagainya, maka wajah pendalilannya di sini dengan ayat la taqum fihi abada, maka Masjid Dirar tidak boleh. Karena kalau kamu sholat di sana pun akan memperkuat pandangan orang-orang munafik bahwa Nabi Muhammad pun sholat dengan kami. Maka masjid yang kami buat untuk Dirar, untuk madarat kepada kaum muslimin, telah direkomendasi oleh Nabi dengan Nabi sholat di sini. Hadal murad bihadil ayah wa kadalika hadal murad bihada al-bab. Maka beristimbat penulis dengan ayat ini dohirnya seperti itu. Jika seseorang muslim ahli sunnah menyembelih sembelihan yang halal di tempat yang biasa dijadikan sembelihan untuk selain Allah, maka bisa jadi merekomendasikan tentang penyembelihan kepada selain Allah itu. Maka ini yang diinginkan oleh penulis di dalam permasalahan ini. Sudah adzan belum? Sudah dengar adzan? Hah? Maka wajah pendalilan di sini jelas. Adapun hadis yang akan kita bahas, maka jika saya masuk nanti akan panjang, akan terlambat dari adzan. Bagaimana? Kita lanjutkan. Maka pendalilan dari hadis an Tsabit ibn Dhahhak qala nadara rajulun an yanhara ibilan bibuanah, di mana seorang ingin melaksanakan sesembelihan dalam keadaan nadarnya, wallahu alam nadarnya untuk Allah. Fasa'alahu Nabi faqala hal kana fiha wathanun min awthan al-jahiliyah yu'badu, maka apakah di tempat kamu yang kamu tadi akan menyembelih itu pernah dijadikan sesembelihan, tempat sesembelihan untuk berhala? Qalu la, tidak wahai Rasulullah. Maka buanah adalah suatu tempat yang ma'ruf
Dan di situ ditanya oleh Nabi, apakah pernah ada sembelihan untuk selain Allah? Qalu la. Qala fahal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di tempat itu juga pernah dilaksanakan Id? Dan Id maknanya adalah pesta, dan di pesta itu ada penyembelihan juga dan ada perayaan. Qalu la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aufi binadrik, maka penuhi nadarmu. Fa innahu la wafa'u linadrin fi maksiatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Maka tidak boleh seseorang melaksanakan permasalahan nadar, menjawab nadar jika bermaksiat, dan juga tidak boleh melaksanakan nadar dengan yang bukan dari haknya. Kaifa hada? Mithaluhu rajulun yaqul idza ana hafidtul Qur'an ba'da syahrain li'anna huwa khalas bayukammil. Idza ana hafidtul Qur'an ba'da syahrain ana nadartu an mada? Nadartu an adbah ra's wa uwazzi' litulab. Maka aku akan menyembelih kambing dan dibagikan kepada para santri. Summa ba'da dalik ba'da syahrain wa huwa qad hafidha al-Qur'an, yani yaktamil iktamala fi hifdhihi. Hal yajuz huwa yadbah al-an aw la? Aina jawab? Yajuz aw la? Boleh apa tidak dia menyembelih sekarang? Dipenuhi apa tidak? Maka di sini maksiat atau tidak? Bukan maksiat. Idan yuwaffi kama hadal hadis au fi binadrik fa innahu la wafa'a li nadrin fi maksiatillah. Maka penuhi, setelah terpenuhi syarat di tanah tersebut tidak ada penyembelihan kepada selain Allah dan tidak pernah dirayakan hari Id dari kesyirikan, maka penuhi nadar kamu menyembelih di buanah tadi, di tempat buanah tadi. Wa hadha huwa al-hukm. Idan kamu sekarang menyembelih kambing boleh apa tidak? Jawabnya boleh. Bahkan memenuhi nadar, sebagian ulama mengatakan wajib, dan ini yang rajih. Ufi binadrik, maka penuhilah dari nadarmu. Walakin nadar lil ta'ah. Adapun seorang bernadar untuk kemaksiatan, misalnya jika aku mendapatkan demikian dan demikian, maka aku akan melaksanakan pesta minum khamr. Sekarang pesta minum khamr haram atau la? Haram. Fa idan hada rajul yuwafi binadri haula. Jika aku demikian dan demikian, aku bernadar akan melaksanakan pesta minum miras, minuman keras dengan teman-temanku. Maka di sini dia mendapatkan yang dia inginkan, tidak boleh dipenuhi nadarnya. Au nadar bi ghairi ma yamlik. Kama hadal misal alladhi dzakarna idza hafidtul Qur'an au iktamaltul Qur'an fi hada syahr, jika aku menyelesaikan Al-Qur'an dalam bulan ini dan aku mentasmi kepada ustaz dan ustaz memberikan tes dan lulus di bulan ini, aku akan menyembelih ayam-ayamku. Di kandang sana ada 5 ayam. Setelah selesai, maka bulan itu dia hafal Al-Qur'an. Dan di saat dia akan menyembelih, maka ditanya oleh orang-orang, Isma, anta an satadbah ras, anta nadarta, na'am. Fabaqiya soal, aina dujaj? Huna, ada dujaj hakul jiran, malah. Bukan punya kamu.
Hal hada haqqaq la hak jiran. Idan la yasud. Tidak boleh juga memenuhi nadr bi ghairi ma yamlik. Idan hada huwa syurut an-nadr. Fasyahiduna huna, di dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi, lihat rajul ala yurid yuwafi nadrahu fi buana, dengan dua pertanyaan. Apakah pernah ada penyembelihan selain Allah di sana? La ya Rasulullah. Apakah ada perayaan dari perayaan Id orang-orang kufar misalnya? Jawabnya la ya Rasulullah. Dan aufi binadrik, maka bayarlah nadarmu. Maka di sini hukumnya datang nas dari Nabi untuk tidak boleh bagi kita melaksanakan sesembelihan yang intinya halal untuk tamu dan sebagainya, namun disembelih di tempat perayaan orang-orang musyrik ataupun ada acara Id, maka tidak boleh. Adapun hadis ini adalah hadis yang sahih, dan insyaallah di waktu yang akan datang sanadkur tahrijahu. Al-muhim hadal hadis alladhi yuhfaz li'annahu sahih. Idan al-muadzin yuadzin wa naktafi ila huna. Fa insyaallah alladhi yuhfaz al-ayah wal hadis an Thabit ibnu Dhahhak. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.